Prabowo masih punya nyali untuk nyalon kembali sebagai calon presiden di 2024. Mungkin apa ya? Mungkin kemarin karena dorongan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalaupun ada dorongan tapi nggak punya nyali, kayaknya nggak bakal juga bisa maju kan gitu di 2024 ke depan. Ilmu yakinnya Prabowo ini tinggi. Ilmu yakin. Ilmu yakin. Ilmu yakin. Ilmu yakinnya dia dan juga ilmu yakinnya kader-kader Gerindra. Yakin banget Yang untuk penting- mencalonkan. Yang penting yakin. Yang penting yakin dan yang penting dari partai dia. Oh gitu. Cuman kan kalau dilihat ke belakang kan berapa kali kemarin kalah ya? Sudah sempat kalah. Pernah berkontestasi lah. Pernah Jangan bilang kalah. berkontestasi. Oh, oke. Atau Ya. hat-trick itu tadi? Ya, udah 3 kali. Hat-trick kalah. Hat-trick kalah. 3 kali. Meskipun yang pertama dia masih jadi Wakil presiden, calon wakil presiden. Wakil yang dulu berpasangan dengan Bu Bu Mega. Megawati. 2009 2009. ya, betul. 2009 Mega Prabowo. Terus 2014, 2019 sendiri. 14 sampai 19 dia maju Iya, sendiri. dengan wakil yang beda-beda. Beda-beda. Cuman bernyali sekali sih emang. Ya, kan. Kok nggak bisa duitnya ya? Tapi gini, kita melihat itu tadi kan, kalau kita ngomong 2008 yang benar kan adalah kata kuncinya hat-trick gitu kan. Nah, Hat-trick itu dalam permainan sepak bola biasanya kan, hat-trick itu kan kalau 3 kali menang berturut-turut atau 3 kali kalah berturut-turut. Nah, Gitu ya? Ada 3 jadi kali mencetak gol. nah, kayak gitu kan. Jadi ini menarik memang kata kunci hat-trick. Jangan apakah mungkin tanda kutip 3 kali yang berturut-turut yang seperti itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ketika kita tadi ngomong nyali. oke. Padahal yang menarik juga, aku pernah, teman-teman masih ingat nggak ketika ada cuplikan waktu viral juga tuh, Gus Dur yang bilang, ya cuman Pak Prabowo Subianto lah yang orang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia. Pernah dengar nggak tuh? Ya, pernah. Ditambah sama pidatonya Jokowi juga. Yang mana? Yang bilang saya sudah menang wali kota 2 kali, menang DKI juga, presiden 2 kali. Mohon maaf Pak Prabowo, mungkin habis ini jatahnya Pak Prabowo. Ya. Ini kemarin sempat viral ya, Sempat rebound juga. Sempat membuat teman-teman Gerindra sama Pak Prabowo Semangat, semangatnya antusias. luar biasa. Yang yakin itu tadi yang kata. Ilmu yakin. Ilmu yakin. Cuman yang terakhir dia juga, saya nggak apa-apa dikhianati, nggak apa-apa dihianati sama teman-teman, ini nggak apa-apa. Iya betul. Tahu. Tahu. Iya. Putra-putri terbaik. katanya. Iya. Cuman saya nggak akan mengkhianati Betul, bangsa saya ini. enggak. Yang penting saya tidak mengkhianati. Ya, Ya. ini kan nasionalis. Wah, national Waduh, people. Jadi ya sekarang mudah-mudahan kita bisa dipanggil Lemhanas gitu ya. Bagus juga ya. Karena kan kata Pak Prabowo tuh yang positifnya dia, salah satunya adalah dia sangat optimis melihat generasi masa depan gitu. Putra-putri terbaik. Sampai yang kemarin dia bilang Mas Gibran tuh kan sangat didukung juga itu untuk mau Pilgub DKI, Pilgub Jateng. Pak Prabowo juga siap mendukung. Tapi apa itu jadi gini, Li? Jadi strateginya dia untuk menggait Suara milenial. suara milenial. Yang kita tahu kan nanti 2024 pemilihnya yang paling dominan kurang lebih 60% itu kan pemilih milenial. Iya. Generasi Y sama generasi Z. Iya. Tapi Nah, Bre, itu apa? kalau kita lihat ya, ini statistik nih, 2009 mulai kalah dari telak kan, Oke, waktu pasangan Bu pasangan Mega. sama Bu Mega kan kalah telak, dapat cuma 26%, terus sedangkan SBY waktu itu dapat 60%. Wah, jauh. Jauh Jauh kan banget. sekali. Padahal ada 3 calon kan waktu itu. Iya. Terus kemudian di 2014 ini sama-sama pendatang baru nih. Oke. Sebagai sama Jokowi kan waktu itu dia dapat 46%. Jokowi. Prabowo-nya kalah sama Jokowi. 50 sekian ya. Ya, Jokowi-nya 53,15% kan untuk jadi presiden tahun 2014 kan Jokowi untuk perdana. Nah, yang ketiga kemarin di 2019 ini agak turun lagi. Karena mungkin Jokowi petahana ya. Perolehan suaranya Pak Prabowo itu turun dari 46 di 2014 turun jadi 44% pendapatan suaranya di Pilpres gitu. Artinya kalau kita buat statistik naik turun
gitu. Fluktuatif. Kan? Fluktuatif. Itu udah yang cebong kampret itu ya udah mulai muncul ya. Udah. Ya. Ya? Jadi bisa jadi itu ekses dari pilkada DKI Oh iya. yang pakai politik identitas terlalu besar. Jadi bahaya juga politik identitas. Wah, bahaya. Kita akan bicarakan ini di lain waktu. Tapi kita fokus ke Prabowo Subianto. Dan juga menarik dari Litbang Kompas, survei Litbang Kompas ini, saya bacakan aja supaya nggak tidak salah. Karena ini kan bicara soal angka. Pernah ya. itu tahun berapa? Ini periode 17 sampai 23 Mei 2022 menempatkan Prabowo Subianto sebagai tokoh politik dengan sentimen positif tertinggi 28,2%. Dan sentimen negatif paling rendah 9,2%. Sedangkan dua orang yang biasanya dipasangkan sama dia sebagai tokoh-tokoh yang punya elektabilitas tinggi kayak Ganjar dan juga Anies. Kalau Ganjar itu paling sentimen positifnya 20,7%, jauh di bawah Pak Prabowo. Masih di bawah Prabowo. Sedangkan sentimen negatifnya itu 20,4. Imbang ya. Iya. Kalau Anies itu mendapatkan sentimen positif sebesar 21,5% dan negatifnya 20,4. Jadi paling selisihnya nih paling kecil itu ini. di media sosial. Iya, pemberitaan. Oke. Artinya iya sih, maksudnya Prabowo kan kalau di pemberitaan mungkin karena jarang muncul juga kali. Nah, iya jarang muncul di sosial media. Pertama kan ya, jarang juga bicara juga di publik. Habis itu juga tidak seaktif memainkan sosial media seperti Ganjar dan juga Anies. Tapi emang yang rame itu justru admin Gerindranya gitu. Jadi ada banyolan-banyolan juga dari adminnya itu. Kayak misalnya lupa posting, kemudian telat bangun, itu lucu juga. Itu yang mungkin menjadi kenapa publik termasuk kalangan milenial tadi masih melihat Pak Prabowo ini positif itu tadi. Walaupun ya itu tadi mungkin teman-teman juga kurang melihat apa sih gitu kan. Padahal kalau aku ingat waktu tahun 2019 itu sama teman-teman aktivis mahasiswa juga di UBK Universitas Bung Karno itu kita bikin diskusi membahas menanggapi debat capres sesi keempat kalau nggak salah tuh temanya tentang pertahanan dan keamanan. Nah kita sih sempat merespon itu memang posisi Pak Prabowo yang paling pas ya di Menteri Pertahanan gitu. Kenapa? Dengan kapasitas beliau yang pernah ada kepala sejarahnya. Iya, terus kemudian dia yang memimpin operasi Tim Mawar tanda kutip gitu kan. Tapi ya etos nasionalisme dan patriotisme beliau ya di situ gitu. Jangan-jangan nyalinya Prabowo dari situ ya? Terbentuknya karena dekat dengan mungkin kemiliteran. Ya karena mungkin kontestasi sebelumnya kan juga dipertanyakan pengalamannya dia dalam memerintah dalam ruang sistem publik. Dan sekarang dia sudah buktikan dia pernah menjadi Menteri Pertahanan, memerintah di kabinet juga. Ya mungkin ini juga menjadi nilai plus. Apalagi mengawal COVID ini ya, waktu itu yang mau menyiapkan rumah sakit ingat betul tuh ada rumah sakit darurat lah bahasanya yang dia siapkan dari Menteri Pertahanan. Itu bagus juga tuh. Tapi memang Prabowo secara personality sekarang punya kans nih. Kan ada 3 sekarang calon ya. Yang besar menurut lu. bisa nambah kan, bisa kurang kan. Siapa tahu ada yang pasti. Ada yang mengurangi. Siapa tahu ada yang menambahi, bisa jadi kan. Nah, kalau nggak dapat suara koalisi kan bisa nggak jadi. Cuman yang 3 yang muncul di permukaan, sering muncul di permukaan sebagai 3 besar ini selalu bisa ganti-ganti kan. Prabowo, Anies Baswedan, sama Ganjar Pranowo. Yang paling settle, yang paling aman, punya partai, terus kemudian pokoknya aman lah untuk maju, itu cuma baru Prabowo aja. Kans terbesarnya memang Prabowo. Nah ini kan kans besar atau peluang besar ini juga mungkin ditangkap oleh Prabowo sebagai wah ini saatnya gua nih, ini saatnya saya ini. Musuhnya ini baru-baru semua, saya udah expert nih di bidangnya gitu. Belum tentu juga. Pokoknya tahun 2014 kan juga gitu. Anggaplah Pak Prabowo Subianto ini pernah ikut kontestasi Pilpres sebelumnya tahun 2009 kan sama Bu Megawati. Tapi melawan newcomer Pak Jokowi sama Pak JK, ya bisa menang juga. Iya sih. Atau gini, jangan-jangan juga
Pak Prabowo kenapa masih mau mencalonkan itu, dia terinspirasi dengan pemilu di Amerika kemarin. Donald Trump itu juga pernah 2 kali atau 3 kali juga itu. Pernah dia nyalon ikuti konvensi di Demokrat, gagal. Konvensi Republik yang kemarin itu juga entah gagal atau gimana, terus kemudian dia mencalonkan, jadi akhirnya kan gitu. Dengan usia dia yang udah tanda kutip udah tua lah kan gitu. Termasuk Biden juga. Ternyata politikus tua itu masih dianggap dengan kapasitas pengalaman kali ya. Terbaru ya Malaysia. Emang trennya kayaknya emang pemimpin tua lagi diidam-idamkan sama. Mungkin karena situasi juga. Stabilitas gitu-gitu. Termasuk kalau yang di Daniel Dakidi di catatan seorang demonstrannya itu, di bukunya itu memang pernah menceritakan juga bagaimana kedekatan seorang Prabowo Subianto pada Shogi. Itu disebutkan juga bagaimana kedekatan hubungan antara Prabowo dengan Shogi, karena salah satunya adalah Shogi juga yang ikut di Game Sos itu kan secara nggak langsung circle-nya dengan Pak Sumitro, yang mana Sumitro ini adalah bapak dari Prabowo. Tapi Sumitro kalau menurut catatan kan juga punya, ya terlepas dari itu minimal persoalan juga ya. Yang justru menjadi ini kan maksudnya adalah bagaimana seorang Shogi yang etnis Tionghoa sangat dekat dengan Prabowo, bahkan Gi meninggal di Mahameru itu pinjam sepatunya Prabowo. Iya betul. Dikasih pinjam. Makanya Iya. istilahnya semangat NKRI dan nasionalisme anti syarat sebenarnya Pak Prabowo sangat NKRI banget lah. Bisa jadi. Bisa juga. Tapi kan yang memiliki semangat NKRI kan nggak cuma Pak Prabowo aja. Itu persoalannya. Dan satu lagi, Prabowo ini kan udah tua banget gitu loh. Maksudnya sekarang umurnya berapa sih? 70-an ya. 70-an ya. Sekitar 70-an. Dan ini mungkin jadi konstelasi pilpres terakhir lah, bisa jadi ya. Ya kalau dia ini kesempatan terakhir lah ya. Kesempatan terakhir karena mungkin dari umur, dari produktivitas segera bisa jadi kan ini kesempatan jadi hat-trick itulah berarti. Hat-trick untuk kalah. Hat-trick untuk nyapres ya. Oh enggak lah. Oh iya. Kayaknya yang ini katanya sih menang gitu. Cuman kan kita nggak tahu juga. Artinya tidak hat-trick dia. Karena kan baru 2 kali kalahnya sebagai capres kan. Hat-trick kalau dia sudah cerita lah. Ya, positifnya adalah semangat nasionalis itu tadi. Indonesia Raya kan gitu. Oh iya, ya itu yang kemarin juga yang lagi hangat kan itu, kedatangan dari Partai Nasdem berkunjung ke Sekber Gerindra dan PKB. Kenapa PKB juga? Aku pikir itu tadi, kalau tadi yang disinggung di masalah Gus Dur itu kan sempat bilang Prabowo ini bisa jadi tokoh ketika dia usia tua gitu kan. Ya bisa jadi PKB bawa pesan itu kali. Bisa jadi. Partai PKB merapat ke Gerindra, kemudian ya mungkin kita tunggu. PKB sama Gerindra sekarang sudah saling menguatkan. Karena 2014-2019 PKB nggak ke Pak Prabowo kan? Ke Jokowi. Dan klaim Caimin sebagai ketua umum tuh kemanapun PKB berpihak, yang dia pihaki pasti menang. Ini bahaya. Katanya. Kita buktikan dulu. Kita buktikan 2024. Nah, ini yang menarik berarti kan hat-trick ini tadi. Mungkin itu yang buat nyalinya Prabowo makin naik. Nyalon lagi. Tapi keren sih. Apapun itu demi Indonesia Raya. Ya, keren sih. Keren sih. Kita acungi jempol untuk keberaniannya Pak Prabowo lah, keren.